Selamat pagi anak-anak semua, selamat tahun baru dan selamat memasuki tahun 2021 serta selamat masuk di pembelajaran semester genap. Bertemu lagi dengan Pak Tondang di pembelajaran daring yang pertama di semester genap ini, dan juga kita masuk di bab baru yaitu bab 5 barisan. Materi yang sudah pernah Anda pelajari sebelumnya ketika SMP tentunya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, kalian siswa-siswi kami dengan rendah hati mampu menggeneralisasikan pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmetika dan geometri. Oke anak-anakku, mari kita belajar. Oke, kita masuk ke materi pembelajaran. Materi pembelajaran kita sekarang adalah bab 5 barisan. Bukumu halaman 182. Ada di situ menemukan pola barisan. Ini sudah pernah kita pelajari ketika kelas 8 dan kelas 9 SMP tentunya. Tidak jauh berbeda dari apa yang sudah pernah dipelajari. Di sini kita hanya lebih mendalami saja. Oke, di halaman 182 buku kita ada di situ contoh kasus dikatakan bahwa seorang anak memiliki data uang saku sekolahnya per hari itu 10.000. Nah, untuk menumbuhkan niat menabung, orang tuanya memberikan jatah 1.000 per hari lebihnya dari hari sebelumnya. Nah, kita daftarkan. Berarti kalau misalnya uang sakunya, uang jajannya pertama adalah 10.000. Hari berikutnya tentu tambah 1.000 menjadi 11.000. Hari berikutnya tambah 1.000 lagi menjadi 12.000. Hari berikutnya tambah lagi menjadi 13.000. Nah, dari sini ada pola atau urutan. Apa urutannya? Yaitu setiap hari bertambah 1.000. Itulah yang disebut dengan pola tadi atau urutan yang teratur. Nah, di mana teraturnya? Kita lihat. Hari pertama ke kedua tambah 1.000. Hari kedua ke hari ketiga tambah 1.000. Hari ketiga ke hari keempat tambah 1.000. Di sini letak keteraturannya. Artinya, aturan yang dibuat oleh orang tuanya ini adalah dengan menambahkan 1.000 setiap harinya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, kita ingat kembali ketika SMP, dalam barisan bilangan, waktu SMP barisan bilangan, itu setiap bilangan itu dinamakan sebagai suku, ya kan? Dinamakan sebagai suku dan dinotasikan dengan U, yang mana U itu adalah suku. Nah, U atau suku itu menyatakan bilangan. Maka di sini U1 artinya bilangan pertama atau uang jajan di hari pertama. Maka U1 10.000, U2 11.000, U3 12.000, U4 13.000. Nah, hanya mengingatkan lagi ya bahwa U ini adalah suku. U1 artinya suku pertama atau bilangan pertama. U3 artinya suku ketiga atau bilangan ketiga. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai UN. Ya, UN atau N dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. UN di sini apa? Suku ke N. Begitu ya, suku ke N. Nah, atau bilangan ke N atau bilangan kesekian. N-nya belum tahu. Kalau N-nya 20 berarti suku ke 20. Kalau N-nya 50 berarti suku ke 50 atau bilangan ke 50. Nah, dengan ini sudah ingat ya pelajarannya yang sebelumnya. Baik, kita lanjutkan halaman 183. Di situ ada masalah 51. Katanya, beberapa kelereng dikelompokkan dan disusun sehingga setiap kelompok
tersusun dalam bentuk persegi sebagai berikut. Nah ini, bagi yang masih ingat, ini namanya barisan pola bilangan persegi, ya, pola bilangan persegi, yang mana rumusnya UN sama dengan N pangkat 2. Ini dulu waktu SMP, ya kan? Maka U1 artinya suku pertama sama dengan 1 pangkat 2, dapatlah 1. Nah, U2 atau suku kedua atau bilangan kedua mengikuti rumus 2 pangkat 2 sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Inilah itu. Nah, ini hanya mengingatkan kembali. Nah, pertanyaan di buku, berapa kelereng pada suku atau pada kelompok ke-6 misalnya. Dengan mengikuti rumus ini yang sudah pernah kita bahas ini tentu gampang kan? Maka U6 sama dengan 6 pangkat 2, 36. Gambar kelerengnya nanti persegi 6 kali 6. Ingat ya, ini materi yang sudah pernah kita pelajari sebenarnya ini. Nah, kemudian pertanyaannya di situ adalah tentukan. Nah, banyak kelereng pada kelompok ke-15. Kalau sudah dibilang kelompok ke-15 berarti barisan bilangan yang ke-15 atau urutan ke-15. U15 sama dengan 15 pangkat 2. Begitu. Gambarnya nanti 15 kali 15 kelereng. Dapat ya sampai sini? Baik, kita masuk ke contoh 52. Contoh 52. Di sini diberikan sama kita pola dalam bentuk huruf. Ya, pola dalam bentuk huruf, barisan. Kita lihat dulu apa aturannya. Apa dia aturannya? A, B, B, C, 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 D, D, D. D. 1, 2, 3, 4. Lagi 1, 2, 3, 4. Seandainya disuruh kita teruskan ini, maka di sini sudah pasti A1, B-nya 2, C-nya 3, D-nya 4. Begitu seterusnya. Udah dapat polanya kan begitu? Dapat polanya atau dapat urutannya dengan keteraturan. Nah, tentukan huruf pada urutan ke 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 3. Nah, kalau dikatakan tadi tentukan huruf pada urutan ketiga misalnya 1, 2, 3, udah dapat B. Nah, ini urutan keberapakah ini? 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 3 itu sama dengan 32 kali 27. Yang mana hasilnya 864. Ya, dari buku kita halaman 186. Di buku kita langsung dibuat 864 ini sama dengan 860 tambah 4. Betul. Ini sama lagi dengan 86 kali 10 tambah 4. Maka huruf ke-864 ini adalah yang di urutan keempat katanya. 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya adalah C. Membuktikan itu, kenapa mereka memberikan rumus 86 kali 10 tambah 4? Kita lihat tabel. Langsung tabelnya kita angkat ya. Jreng. Alright. Nah, kenapa tadi ada 86 kali 10 tambah 4? Di sini letaknya. 10-nya ini dari mana? Karena pola huruf kita jumlahnya 10 setiap set. A, B, B, C, 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 D, 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 D. 1, 2, 3, 4. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, 10. Nah, hanya di situ. Artinya akan ada 10 kali ini. Ini kan 10. Di sini 86. Artinya akan ada 86 kali pasangan seperti ini.
ya, 1 2 3 terus sampai 86 kali yang 10 biji ini. Nah, tambah 4 artinya ada 4 angka lagi setelah 86 kali 10 baris komplit. Nah, yang keempat itu huruf apa? Huruf C. Kan ini pasangan pertama 10, pasangan kedua 10, pasangan terus pasangan ke 86 kali 10. Nah, ada sisanya 4. Maka 1 2 3 4 A B B C. Oke. Bapak kasih contoh satu lagi. Seandainya yang ditanya, ini langsung kita ke hasilnya. Misalkan yang ditanya adalah urutan ke 853. Misalkan ini. Nah, sama seperti langkah yang tadi. 853 ini apa? 850 tambah 3. Iya ya. Nah, 850 ini apa? Ini 85 kali 10 tambah 3. Jadi nanti hurufnya langsung aja lihat yang ketiga. 1 2 3 B. Kita lihat tabel. Betul B. Kenapa ini langsung rumusnya? Karena pasangan atau pola dari soal kita tadi adalah per 10 setiap set. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu lagi 10. Gitu lagi 10. Artinya kan ada 85 kali set seperti ini. Tambah 3 biji di ekornya. Maka lihat yang 3. 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, gampang sekali. Maka tugasmu yang pertama. Yang nomor 1. Perhatikan bagus-bagus. Jika tahu tidak usah dibagi tahu sama kawan-kawannya. Biar mereka berusaha sendiri. Nomor 1. Tentukan huruf pada urutan bilangan 5 pangkat 2 kali 2 pangkat 7. Gitu ya. Kedua, tentukan bilangan pada urutan, ini sedikit berbeda. 8 pangkat 3 dan 6 pangkat 4. Artinya cari 8 pangkat 3 ini huruf apa, di angka ke-6 pangkat 4 ini huruf apa. Oke, kita masuk ke contoh soal 54. Di situ diberikan suatu soal, suatu barisan dengan pola Sn sama dengan 2 kali n pangkat 3 kurang 3 kali n pangkat 2. Kita putar balik. Sn itu adalah deret atau jumlah dari barisan bilangan seperti yang sudah dibahas contoh 53 di bukumu. Nah, Bapak ingatkan kembali tentang Sn ini. Sekali lagi, Sn ini adalah deret. Nah, deret. Ada 2 deret kan, aritmatika dan geometri. Deret. Kita bahas fokusnya adalah deret. Apa itu deret? Adalah jumlah n suku pertama. Katakanlah misalnya S yang dinotasikan dengan S, gitu ya. Katakanlah misalnya yang ditanya adalah S5. Berarti yang dijumlahkan adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Inilah S5. Ya, S5 artinya jumlah 5 suku pertama. Kalau dikatakan dia S10, berarti U1 tambah U2 tambah U3 sampai U10, atau jumlah 10 suku pertama dari barisan itu. Nah, dulu waktu SMP sudah kalian pelajari ada barisan geometri dan barisan aritmetika. Nah, ini Bapak hanya mengingatkan kembali. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Dikatakan sebuah deret, ya, Sn, rumusnya 2 kali n pangkat 3 kurang 3 kali n pangkat 2. Nah, tentukan polanya. Apa pola bilangan dari deret ini? Dan tentukan U10. Seperti itu. Oke.
Pertama, kita cari dulu polanya. Ingat, UN sama dengan SN kurang SN kurang 1. Ya, suku ke N sama dengan jumlah N suku pertama dikurang SN kurang 1 atau jumlah suku sebelumnya N kurang 1. Begitu. Nah, jadi dari sini, dari soal kita ini, perhatikan baik-baik dan tolong diikuti. Dapat kita ubah dia. Sn sama dengan Sm sama dengan 2 kali M pangkat 3 kurang 3 kali M pangkat 2. Bedanya hanya N dan M saja. Hanya mengubah. Ya, sama, masih sama ini. Nah, sekarang kita misalkan dari sini M sama dengan N kurang 1 supaya dapat nanti pola bilangannya apa. Ya, supaya dapat nanti pola bilangannya apa. Substitusi nilai M sama dengan N kurang 1 ke persamaan ini. Ingat, substitusi M sama dengan N kurang 1 ke persamaan ini. Maka S N kurang 1 sama dengan 2 kali N kurang 1 pangkat 3 kali N kurang 1 pangkat 2. Nah, sama sebenarnya di bukumu. Kita lanjutkan. Maka S N kurang 1 pangkat 3 kan dulu. Ya, pangkat 3 kan dulu yang mungkin dilangkahi di bukumu. N kurang 1 pangkat 3. Maka biar nggak terlalu ribet, kita pangkat 2 kan dulu ya, step by step. 2 kali N kurang 1 kali N kurang 1 kali N kurang 1. Ini dulu kita kalikan. 2 N kali N. N pangkat 2 dong. N kali minus 1 minus N. Minus 1 kali N minus N. 1 kali 1 positif 1. Ini jadi 2 kali. Sorry, ini N ya. Ya, N pangkat 2. N pangkat 2 kurang 2N tambah 1. Ini kali lagi dengan N kurang 1. Kita kalikan. N kurang 1. Ingat ya, 2-nya nanti. Belakangan aja. N pangkat 2 kali N. N pangkat 3. N pangkat 2 kali minus 1. Minus N pangkat 2. 2N kali N. Minus 2N pangkat 2. Oke. Nah, lagi. Minus 2N kali minus 1 positif 2N. Nah, 1 kali N tambah N. 1 kali minus 1 kurang 1. Oke. Kita selesaikan. N pangkat 3 minus N pangkat 2 kurang 2N pangkat 3 kurang. Jadinya kurang 3N pangkat 2. Ini bisa tambah 3N kurang 1. Gitu ya. Nah, di buku kita dapat di situ 2N pangkat 3 kurang 6N pangkat 2 tambah 6N kurang 2. Dari mana? Kan dikali 2 di sini. Gitu ya. Jadi udah hampir gak muat ya. Bapak sambung ke sini. Sekarang 2 kali ini. N pangkat 3 kurang 3N kuadrat tambah 3N kurang 1. Ini 2N pangkat 3, 6N kuadrat, 6N, 2. Sama. Maksud Bapak dari sini jalannya. Nah, yang di sebelahnya ini 3 kali N kurang 1 pangkat 2. Ini langsung aja. Ingat, N kurang 1 pangkat 2 tadi mana? Ini kan? Ini kali ini. Dapat di sini dia. Ya, ini. Biar nggak usah capek kita mengalihkan maksud Bapak. N kuadrat kurang 2N tambah 1. Itu adalah
N kurang 1 pangkat 2 kali 3. 3 kali N kuadrat. Ini kurang 3N kuadrat. 3 kali minus 2N kurang 6N. 3 kali positif 1 tambah 3. Inilah yang di buku kita. Ya, di buku kita kan langsung hasilnya. Langsung ini dia. Ini. Dan ini. Oke. Maka keduanya ini dikurangkan. Keduanya ini dikurangkan. Dan dapatlah hasilnya. Ini tadi. Sn kurang 1 sama dengan 2 kali N pangkat 3 kurang 6N pangkat 2 tambah 6N kurang 2 dikurang 3N kuadrat kurang 6N tambah 3. Kita kurangkan ini, maka Sn kurang 1 sekarang adalah 2N pangkat 3 kurang 9N pangkat 2 ini, kemudian tambah 12N kurang 5. Nah, sudah dapat. Jadi, kembali lagi ke atas bahwa UN suku ke N adalah Sn dikurang Sn kurang 1. Gitu ya. Tadi Sn-nya apa? Sn-nya ini. Sn-nya 2N pangkat 3 kurang 3N pangkat 2. Sn kurang 1 yang mana? Ini sudah kita dapat tadi. Kurangkan lagi. Dikurangkan. Maka Sn dulu masukkan. 2N pangkat 3 kurang 3N pangkat 2 kurang. Ini Sn. Ini Sn kurang 1. 2N pangkat 3 kurang 9N kuadrat tambah 12N kurang 5. Ini sekarang halaman kerja kita. Ini yang mau dikurangkan. Ini tadi adalah Sn. Ini tadi adalah Sn kurang 1. Mau ngapain ini? Kita mau cari UN. Ya, rumusnya Sn kurang Sn kurang 1. Dapat ya? Oke. Kita kurangkanlah, maka dapat hasilnya UN sama dengan 6N pangkat 2 kurang 12N tambah 5. Ya. Ini habis minus 3 kurang minus 9. Berarti jadi positif 6N pangkat 2. Kurang 12N tambah 5. Negatif jadi positif. Nah, dapat ya sampai sini. Jadi ingat rumus UN-nya adalah 6N pangkat 2 kurang 12N tambah 5. Oke, di soal tadi tentukan U10 katanya atau suku ke-10. Maka U10 sama dengan udah. Tinggal substitusi N sama dengan 10. Gitu aja. Berarti 6 kali 10 pangkat 2 kurang 12 kali 10 tambah 5. Oke. 10 pangkat 2 100 kali 6 600 kurang 120 tambah 5. Ini 485. Maka artinya suku ke-10 dari rumus tadi adalah 485. Itu adalah bilangan ke-10 dari rumus yang diberikan di soal tadi. Oke anak-anakku, jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Ingat, jika masih kurang mengerti, bisa ditonton ulang videonya, dipausekan. Atau kalau masih kurang mengerti juga dibaca bukunya anakku. Materi kita tidak lepas dari buku dan juga yang sudah pernah kalian pelajari. Baik, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Salam SFD, semangat fraternitas Dina. Tuhan memberkati.